Ya, nikmat ini terbagi-bagi ya. Ada nikmat yang paling rendah, ya, dikatakan nikmat yang paling rendah itu nikmat harta benda. Nikmat harta benda ini nikmat yang paling rendah. Nikmat yang berikutnya yang di atasnya harta benda adalah nikmat kesehatan. Ya, ada orang sampai habis-habisan harta bendanya biar bisa sehat. Ya, saya punya kenalan tuh sampai sekarang mau beli ginjal katanya, mau beli ginjal. Ya, berapa aja dibeli kalau bisa. Ya, tapi nggak dapat. Kenapa? Ya itu kesehatan tuh lebih tinggi daripada harta benda. Dan nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan pada diri kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga tidak semuanya dikasih. Sehingga Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang nanti paling terakhir masuk surga, yang paling kecil kaplingnya di surga adalah luas surganya 10 kali lipat dunia. Belum lagi kemewahan-kemewahan yang Allah berikan, sehingga dikatakan kata Nabi, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, tempat kotak untuk nyimpen cemeti apa, pecut ya, pecut itu di hari kiamat itu di surga itu khairum minad dunya wa ma fiha, harganya itu lebih baik daripada dunia dan berserta isinya. Ya, itu begitu berharganya akhirat, ya, begitu berharganya surga. Ya. Dan ini memang dunia bukan untuk membalas daripada kebaikan. Ya, kalau dibalas kebaikan kita, tadi kita udah sholat ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau dibalas udah nggak cukup, ini baru 1 kali sholat, besoknya sholat lagi, begitu lagi terus. Ya, tidak cukup. Kemudian selawat serta salam, tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang hadisnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, suatu saat sahabat ya Ubay bin Ka'ab bertanya pada Rasulullah tentang porsi antara doa dan selawat. Sehingga akhirnya ya Ubay bin Ka'ab minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mengganti seluruh doa saya dengan berselawat padamu? Ya, aj'alu laka salati kullaha, aj'alu, bagaimana kalau saya menjadikan salati, yaitu doa saya, laka, untukmu, maksudnya berselawat untukmu, saya gantikan doa dengan berselawat untukmu, kullaha, seluruhnya, ya, seluruhnya diganti dengan selawat. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammaka wa yughfar dzambuka, jika demikian tukfa, akan dicukupkan ya seluruh ya hammaka, hamma itu apa, keinginan ya, kebutuhan itu dicukupkan sama Allah sebab berselawat, wa yughfar dzambuka, dan akan diampuni dosanya. Jadi makanya ada seorang ulama dari Maroko ya, dari Taz itu Tanza, sekarang Tanza ya, wilayah Tanza, namanya Ibrahim At-Tazi ya, Ibrahim An-Tanza. Ketika muridnya bertanya ya, minta amalan, maka dia tulis satu selawat namanya selawat nariyah. Nar itu artinya api ya, nariyah salat api. Kenapa dibilang salat api? Karena ya begitu cepatnya dia ya diamalkan, banyak yang hasil daripada selawat nariyah, selawat api, cepat seperti apa istilahnya, api membakar daripada pohon yang kering, atau api membakar daripada kertas. Apa isinya selawat nariyah? Salawatnya tetap selawat, nggak ada salawat diganti-ganti. Tapi Syekh Ibrahim At-Tazi itu menambahkan di situ apa tambahannya? Fadilah salawat. Apa fadilahnya? Tanhalu bihil uqad. Dengan selawat, dengan keberkahan Nabi, tanhalu bihil uqad, akan terlepas daripada uqad. Uqad ini iketan, ya. Wa tangfariju bihil kurub. Dengan selawat, keberkahannya kurub atau kesusahan-kesusahan ini selesai semua. Wa tuqda bihil hawaij, hajat-hajat Allah akan tunaikan. Ini sebetulnya fadilah selawat yang diambil daripada hadis Nabi yang hasan ya, bukan ngarang-ngarang, bukan. Ya. Apa sih tanhalu bihil uqad, bisa melepas ikatan? Itu kan kejadiannya seperti bagaimana Nabi Musa berdoa. Nabi Musa ini cadel ya, Nabi Musa ini cadel karena dulu waktu masih kecil pernah makan bara. Maka ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, dia berkata,
wahlul uqdah min lisani. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdah min lisani. Ya Allah, ishrah, ya, lapangkanlah dadaku, kemudian wa yassir amri, ya, dan mudahkanlah urusanku, wahlul uqdah, dan lepaskanlah ikatan, maksudnya lepaskanlah rasa cadel yang ada di mulutku, ya. Jadi dengan keberkahan Nabi ini, orang yang cadel bisa paseh. Ada kejadian, kalau nggak salah sahabat namanya Mungdir, ya, sahabat namanya Mungdir, ini agak pelo. Kemudian sama Nabi diganti, la bal anta bashir, wahai Mungdir, engkau bukan Mungdir, engkau Bashir. Mungdir ini artinya yang memberi peringatan. Maka kata Nabi, anta bashir, engkau adalah memberi kabar gembira. Kemudian dia disuruh mulutnya disuruh buka, kemudian diludahin sama Nabi. Diludahin sama Nabi, begitu diludahin, langsung tiba-tiba si Bashir ini, sahabat Bashir radhiyallahu anhu, langsung paseh. Jadi keberkahan Nabi itu membuat fase. Maka kita banyak berselawat. Kemudian kita ini insyaallah, ya, kajiannya kita fikih, ya, kitab Bajuri, ya, sarah daripada Fathul Qarib. Ya, fikih ini apa sih? Fikih ini asal katanya dari faqaha, ya, yafqahu, ya, artinya fiqhun, kepahaman atau fahmun. Fikih secara bahasa adalah kepahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu, ya. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang ibadah-ibadah kita secara zahir. Karena nanti ada ibadah, ya, ilmu yang membahas tentang hati, yaitu nanti ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Yakin pada Allah, yakin kepada Rasul, malaikatnya adanya di hati, ya, adanya di hati. Tapi fikih enggak bahas begitu, ya. Fikih yang dibahas ini ibadahnya sah atau tidaknya sah, halal atau haram, ya, berkaitan dengan taklif, berkaitan dengan apa-apa yang ada pada manusia, ya. Hukum itu macam-macam, ya. Kalau kita lihat di usul fikih itu, hukum itu ada yang haram, ya, dikerjakan haram berdosa, ditinggalkan berpahala. Kemudian ada yang hukumnya makruh. Makruh ini ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga hukumnya mubah. Mubah ini dia boleh bebas-bebas aja, boleh dikerjakan, boleh juga tidak berefek sama sekali. Kemudian yang keempat adalah sunnah. Sunnah ini yaitu dikerjakan berpahala, ya, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian ada wajib. Wajib ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nanti sunnah ini menurut kajian fikih. Karena sunnah ini banyak. Sunnah secara bahasa adalah contoh, ya. Man sanna fil Islam, barang siapa mencontohkan di dalam Islam. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah hadis, ya, sunnah itu apa sih? Sunnah adalah, ya, perkataan Rasulullah, sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan Rasul, baik berupa takrir, ketetapan Rasulullah, ya. Ada sahabat yang melakukan suatu amalan, satu perbuatan, Nabi mendiamkan atau Nabi membenarkan, itu namanya takrir. Itu sunnah dalam kajian ilmu hadis. Dia tidak membicarakan hukum, dia hanya membicarakan ini ada enggak perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan ini, ada enggak perbuatan Rasulullah, ada enggak takrirnya Rasulullah. Itu sunnah dalam ilmu hadis. Jadi kalau orang mengatakan sunnah yaitu perkataan perbuatan, ini masih mentah karena masih kajian hadis. Kemudian ada sunnah menurut kajian ilmu usul fikih. Apa sunnah? Sunnah menurut ilmu usul fikih adalah, ya, satu dalil yang dari beberapa dalil sebagai sumber daripada hukum. Jadi kalau sumber hukum itu ada 4 secara kesepakatan. Berupa apa? Satu berupa Al-Quran, itu sumber hukum. Nanti dari Al-Quran dikaji nih, ya, ada hukumnya wajib, ada hukum sunnah, itu dari Al-Quran. Dari yang kedua adalah sumber hukum yang kedua adalah sunnah, yaitu hadis Nabi, ya. Dari ilmu hadis dikumpulkan tuh, yang berupa perkataan, perbuatan dikumpulkan, dipilah-pilih, ya. Jadi sunnah adalah salah satu daripada sumber hukum. Yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Apa sih ijma'? Ijma' kesepakatan ulama, ya. Dan ini hanya terjadi pada zaman sahabat, ya. Karena saking banyaknya para ulama setelah masa sahabat,
maka tidak dimungkinkan untuk ijma. Jadi ijma ini pernah terjadi zaman sahabat. Setelah itu tidak lagi terjadi ijma. Sulit untuk menjadikan ijma. Dan yang keempat, yang terakhir adalah qiyas, ya, menyamakan satu hukum yang hukumnya belum terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu menurut kajian ilmu usul fikih. Jadi kalau menurut ilmu usul fikih, sunnah adalah salah satu daripada sumber dalil hukum, ya, dalil hukum. Nah, kemudian kalau kita berbicara pada fikih, sunnah itu apa sih? Sunnah adalah, ya, ini yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kajian fikih begitu. Ada lagi sunnah menurut orang-orang yang ahli dakwah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu selain daripada bid'ah, ya, sunnah selain daripada bid'ah. Kemudian yang pertama adalah Kitabu Ahkamit Taharati. Ya, pembahasan yang pertama itu umumnya fikih adalah kitab tentang taharah, ya, tentang bersuci, karena penting, ya, suci ini merembet. Dulu ada, ya, hadis, ya, kisah hadis yang sahih. Rasulullah SAW sedang naik kendaraan, ya, kendaraan sama sahabat, tiba-tiba kendaraannya, ontaknya tidak mau berjalan, ya, tidak mau berjalan. Akhirnya Rasulullah pun turun. Kemudian di situ ada 2 kubur. Diambillah pelepah korma, ya, daun korma, ditancapkan kepada ahli kubur. Kemudian kata Nabi, semoga selagi ini masih basah, ini ahli kubur ini diringankan siksa, ya. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kenapa disiksa? Ya, kata Rasulullah, karena, ya, satu orang ini disiksa karena taharah, masalah bersucinya nggak beres. Yang kedua disiksa karena namimah. Namimah ini ngomongin orang, ya, ghibah atau apa istilahnya, ngadu domba, itu namimah. Akhirnya Rasulullah doakan biar dia tidak diringankan siksa. Jadi taharah ini, ketika seorang ini taharahnya tidak beres, maka efeknya apa? Nanti sholatnya juga enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, kita berhari-hari, bertahun-tahun sholat ini, ya, percuma, ya. Kalau orang bilang sia-sia, ya. Kalau sekarang si A si B namanya, ya, si A si B. Kenapa begitu? Karena efek, ya, ketika najis, ya, yang kita tidak bersih, maka efeknya sholatnya secara fikih tidak sah. Kalau tidak sah berarti bertahun-tahun. Oh, kita kan nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu ngaji. Bisa nggak sebagai alasan kita? Jadi ada orang, ya, rumahnya dia mau pergi nih, pulang kampung lebaran, sebulan di kampungnya. Dia lupa itu buka keran. Begitu dia udah sebulan, dia nggak sadar itu kerannya ngocor terus, ngalir terus, sehingga pam itu jalan terus meterannya, ya. Sehingga begitu pulang ada tagihannya udah gede, karena sebulan itu nggak berhenti itu, airnya keluar terus. Akhirnya dia beralasan, saya nggak tahu, ya, minta maaf, ya, mohon maaf petugas daripada PAM PDAM, karena saya nggak sengaja, sehingga akhirnya airnya keluar terus. Maka bisa nggak itu sebagai alasan? Nggak bisa, ya, nggak bisa, salah sendiri, ya. Kenapa nggak teliti? Sama fikih pun begitu. Oh, nggak bisa kita alasan nanti di akhirat, ya, saya nggak tahu, saya kira sholat begitu aja, ya, nggak bisa, ya, tetap aja nanti itu agak ada tanggung jawabnya. Makanya Nabi pun mengajarkan, sahabat juga dulu ada yang begitu. Jadi ada sahabat dalam perjalanan, dia junub, dia mikir, pernah diajarkan cara tayamum, ya, ketika nggak ada air, kemudian pengen wudu, nggak ada airnya, maka diajarkan cara tayamum, yaitu mengusap wajah sama tangan. Terus dia mikir, ya, ijtihad, kalau wudu gantinya tayamum dengan muka sama tangan. Berarti kalau mandi guling-guling, ya. Akhirnya sahabat ini guling-guling di pasir, ya, gantinya mandi wajib, ya, karena dia ijtihad. Akhirnya setelah itu dia pas balik sampai Madinah, dia cerita sama Nabi, ya Rasulullah, saya itu dalam perjalanan junub, saya mau sholat, nggak ada airnya saya guling-guling, ya, di pasir. Maka kata Rasulullah, salah itu, ya. Kata Rasulullah, kalau tayamum, ya tayamum aja, sama aja, mau tayamum karena mandi wajib, mau tayamum karena wudu, ya sama aja, yaitu muka dan tangan. Jadi pernah kejadian, intinya sahabat pun ada kesalahan, kemudian diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, ya, sholat sunnah di depan Rasulullah SAW. Ketika sholat sunnah,
ya, dia setelah selesai akhirnya dia datang pada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, dia katakan salam kepadamu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, irji, ya, irji, ya, ya, balik lagi, kembali lagi, fa innaka lam tusalli, karena engkau tadi belum sholat. Kaget dia bilang belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Begitu udah selesai lagi, datang lagi pada Rasulullah, kata Rasulullah, irji fa innaka lam tusalli, balik lagi, kamu sholat, tadi kamu belum sholat. Sampai 3 kali disuruh balik lagi sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu dia katakan, ya Rasulullah, saya ini udah nggak tahu cara sholat yang paling baik, karena ini yang saya tahu begini caranya, ya, apakah ada lagi caranya? Saya nggak tahu dah, pokoknya ajarin, ya, alimni, ajarkan saya sholat yang benar. Akhirnya diajarkanlah sholat sama Rasulullah, ya, rukun-rukun sholat, ya. Dan ini orang ini kesalahannya apa? Tumak ninah, ya, waktu sholat gerakannya enggak tumak ninah. Apa sih tumak ninah? Berhenti sebentar ketika melakukan gerakan. Jadi kamu tadi, kata Rasulullah, itu sholat seperti burung matuk biji-bijian. Sholat nggak pakai tumak ninah. Yang kayak ada di mana tuh, di Jawa Timur apa mana tuh, sholat terawih 20 rakaat 7 menit, ya, begitu tuh sholatnya, ya, kejar sholat, ya, itu enggak sah, kata Rasulullah yang bilang, ya, kata Rasulullah tidak sah, sehingga dia dikatakan belum sholat. Ini karena tidak tumanina. Makanya ulama dulu mengajarkan ketika sami Allah liman hamidah, ini ada 2, ya, ketika sami Allah liman hamidah itu tangan sedekap, balik lagi, ya, kalau memang dia khawatir tangannya remnya kurang pakem. Karena ada orang remnya kurang pakem, sami Allah liman hamidah tangannya goyang, remnya kurang pakem. Nah, kalau bagi yang remnya kurang pakem, sami Allah liman hamidah begini, kan nggak mungkin goyang-goyang nih kalau begini, ya, nggak mungkin goyang. Tapi kalau yang remnya pakem, sami Allah liman hamidah, tek, nggak apa-apa. Kenapa? Takutnya nanti kalau remnya nggak pakem, sami Allah liman hamidah masih bergoyang gini, terus Allahu Akbar, itu belum tumak ninah, sehingga sholatnya sah nggak? Ya nggak sah, karena tumak ninahnya belum tercapai. Harus ada diamnya, walaupun cuman ukuran subhanallah, ya, kira berapa detik lah. Kalau masih goyang langsung turun, itu berarti belum tumak ninah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengajarkan sami Allah liman hamidah bagi yang tangannya kurang ngerem, ya, remnya kurang pakem, maka ditaruh di sedekap, ya, ditaruh di sedekap, ya. Tapi kalau yang pakem silahkan, ya. Kemudian ada orang sholat kadang, ya, sujud kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, saya diperintahkan sujud atas 7 anggota badan, ya, yaitu kening, tangan, ya, lutut, sama kaki. Ini kadang-kadang kaki yang lewat sujud, tapi ya kakinya diangkat sehingga nggak kena tuh, ya, jarinya nggak sampai begini, tapi diangkat begini atau begini, ya, itu sholatnya enggak. Menurut mazhab Syafi'i enggak sah, ya, menurut mazhab Syafi'i tidak sah karena perintahnya dengan 7 anggota badan. Insyaallah kita langsung aja mulai, ya. Kitabu Ahkamit Thaharati, ini adalah kitab tentang hukum-hukum bersuci, ya. Wal kitab, lapat kitab lugatan di dalam bahasa, masdar adalah sebagai masdar, kata dasar. Masdar ini kata dasar, ya. Kataba yaktubu kitab, ya, kataba yaktubu kitab. Kataba artinya telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, kitab artinya tulisan, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, kitab ini ambil daripada masdar atau kata dasar. Bi makna ad-dhammi, ya, maknanya kitab ad-dhammi wal jam'i. Kitab itu adalah kumpul, mengumpulkan, kumpulan. Jadi kitab ini secara bahasa artinya kumpulan. Wastilahan, sedangkan di dalam istilah kitab itu apa? Ismun li jinsin minal ahkami, ya. Kitab adalah satu nama daripada jenis minal ahkami, daripada hukum-hukum. Kitab tohara berarti hukum-hukum tohara. Kitab salat berarti hukum-hukum salat, itu secara istilah. Ammal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Sedangkan nanti ada di bawah kitab ada namanya bab, ya. Bab, ya, ketika tohara nanti di bawahnya tohara ada namanya bab apa? Bab
wudu misalnya, bab mandi wajib ya. Sedangkan bab itu apa maksudnya? Bab adalah satu ismun, nama untuk jenis perkara yang ada di bawah kitab ya. Bab ini bawah kitab, kalau secara bahasa bab ini pintu ya, pintu untuk membuka ya. Membuka apa? Membuka daripada beberapa macam hukum gitu. Wa taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nazifatu. Sedangkan taharah dengan dibaca fathah ya, kita masih membahas bahasa ya, pembukaan dulu ya. At-taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nazifatu, an-nazafatu ya, an-nazafatu. Dan taharah dengan di fathah huruf ta-nya secara bahasa, an-nazafatu adalah bersuci atau berbersih-bersih. Taharatu ta ya. Nanti ada tuharah. Jadi kalau taharah itu bersuci ya, kalau tuharah pakai domah ya, pakai domah tuharah ya. Taharah sama tuharah ya. Kalau taharah itu bersuci ya, melakukan pembersihan, melakukan kebersihan. Kalau tuharah itu air yang dilakukan untuk bersuci. Sama seperti orang di kampung tuh bilang wudu ya, wudu ya. Wudu itu perbuatannya, wudu perbuatannya melakukan perkara untuk melaksanakan wudu atau kegiatan wudu. Kalau wadu ini air yang dipakai untuk berwudu, makanya ada namanya waduk Jatiluhur, waduk apa gitu. Itu filosofinya itu air yang kumpul yang bisa dipakai untuk berwudu, namanya waduk ya. Itu banyak istilah-istilah seperti itu. Seperti orang Arab ya, dulu orang main gaple itu kan dari kata gaflah artinya orang yang lalai, orang yang jalan-jalan main-main dulu kerjanya, itu namanya dolan itu artinya asalnya daripada dolin. Dolin itu sesat, orang suka main-main itu sesat ya gitu. Seperti di Surabaya ada namanya jalan doli, itu jalan sesat ya. Ini filosofinya seperti itu. Kemudian wa taharatu bi wa amma syar'an fa fiha ya tafasiru katsiratun minha qauluhum. Sedangkan di dalam syariat apa sih taharah itu? Ya kan tadi sudah dibahas secara bahasa. Taharah adalah kegiatan ya bersih-bersih secara syariat. Jadi kalau dikatakan ada hadis itu ya, at-tuhru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Ada pemahamannya an-nazafatu minal iman. Bersuci itu sebagian bersih-bersih atau kebersihan sebagian daripada iman. Oh, ini bukan hadis katanya. Iya, memang bukan hadis, tapi pemahaman daripada hadis. Hadisnya at-tuhru syatrul iman. Ya, bersuci itu ya sebagian separuh daripada iman. Pemahamannya an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi orang Islam itu memang disuruh bersih ya, orang Islam disuruh bersih. Makanya wudunya 5 kali itu minimal. Kenapa minimal? Karena itu kan baru sholat wajib ya, belum yang sholat sunnah, belum wudu yang lain-lain ya, wudu yang lain-lain. Bahkan kalau orang habis suami istri itu mau lagi nambah lagi kan sunnahnya wudu lagi kan begitu. Lah menurut syariat ya, menurut syariat taharah itu bermacam-macam tafsir. Minha qauluhum, salah satunya apa saja perkataan para ulama. Apa itu taharah? Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Taharah adalah mengerjakan satu perkara yang dengan perkara tersebut ya tubahu yustabahu dibolehkan as-salatu salat. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Ya, perkara yang dilakukan untuk agar bisa sholat. Baik taharah itu berupa wudu, yang kedua taharah berupa mandi wajib, yang ketiga taharah berupa tayamum, yang keempat taharah berupa menghilangkan najis. Ini bagian daripada taharah semua ya. Taharah itu menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar yang menyebabkan mandi, yang ketiga menghilangkan melakukan perkara pengganti daripada mandi dan wudu, itu tayamum. Yang keempat taharah adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini wajib, bukan sunnah, wajib ya. Zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus,
orang Arab punya kebiasaan kalau punya anak, lahir anak itu motong kambing. Itu motong kambing. Nah, setelah motong kambing, darahnya kambing itu biasanya dipeper ke kepalanya si bayi. Namanya akikah ya, akikah. Itu kebudayaan zaman jahiliyah itu. Jadi habis motong kambing, darahnya dipeperin ke kepalanya bocah, kepalanya bayi. Sehingga ketika Rasulullah SAW ya diutus ya, sama Rasul dihapus, nggak boleh lagi. Tapi motong kambingnya tetap. Kemudian meperin darah ke kepala bayinya dihapus, tidak boleh lagi. Kenapa? Najis, haram. Meperin najis hukumnya secara sengaja itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, bukan mubah. Ya. Maka kita pakai celana ada najisnya, hukumnya gimana? Ya, kata ulama kalau celananya itu najisnya masih basah, itu haram hukumnya. Kecuali memang nggak ada celana lagi dalam perjalanan gitu kan, naik kereta kena kencing dikit ya basah, kalau nggak bisa diganti nggak apa-apa, darurat namanya. Tapi kalau masih bisa diganti itu begitu doang haram, itu begitu doang padahal ya gitu. Kemudian kalau kering najisnya makruh ya, itu termasuk bagian daripada taharah ya, bagian taharah, maka penting sekali. Nanti ada cara taharah juga ya, cara bersuci najis juga macam-macam Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Bisa dengan batu, bisa menghilangkan najis dengan tisu, atau perkara-perkara yang bisa menghilangkan daripada najis, tidak harus dengan air, dan itu bukan darurat. Jadi kalau ada orang ya bersuci milih saya pengen pakai tisu doang, itu boleh nggak? Walaupun ada air boleh, tapi itu pilihan yang kedua ya. Pilihan yang pertama tetap air, karena yang menghilangkan najis benar ya air. Kalau tisu ya tetap masih ada sisanya di ujung-ujung, basah-basahnya itu kering juga, itu bekas ada najisnya, tetap tidak bisa sempurna ya gitu. Tapi itu termasuk pilihan yang dibolehkan. Bahkan diceritakan itu orang-orang Masjid Kuba ya, jadi turun ayat di surat At-Taubah itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang hobinya bersuci, dan Allah menyukai orang yang suka bersuci. Ini dikatakan ayat ini turun kepada ahli Kuba, ahli Masjid Kuba. Apa ahli Masjid Kuba? Dia kebiasaan mereka kalau habis buang air dia pakai batu. Setelah pakai batu udah bersih, baru nyiram airnya ya, baku pakai air. Jadi 2 kali dia. Dan itu ternyata disukai oleh Allah, dan Allah cinta dengan ahli Kuba karena kelakuannya itu bagus ya. Tidak diperintahkan Nabi, tapi dia inisiatif dan dibenarkan oleh Allah ya melalui surat Taubah. Bahkan pernah ada kejadian panas ya, humma, panas itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini utusan Allah, saya ini disuruh memberikan penyakit ya, humma, panas. Penyakit itu ngobrol sama Rasulullah. Saya disuruh di alam kitab Haidus Sabah. Saya disuruh memberikan penyakit pada orang yang engkau cintai. Maka kata Rasulullah, oh kalau begitu kamu pergi ke Masjid Kuba, karena aku suka dengan orang Kuba. Akhirnya itu suatu masjid sakit semua, panas semua ya, dan panas itu menggugurkan daripada dosa. Jadi penyakit bisa ngobrol sama Nabi. Bahkan serigala pernah izin sama Nabi. Serigala pernah izin pada Nabi, ya Rasulullah, kami ya pemimpinnya serigala ya, minta ya Rasulullah, bisa enggak sahabat ini ngasih jatah reman, orang bilang kambing itu setahun sekali gantian ya ngasih kepada kami, maka kami udah jatah itu kami cukup, enggak akan nyolong lagi kambingnya sahabat. Bisa enggak begitu? Maka Nabi musyawarah sahabat-sahabat, ini ada ketua serigala ya minta jatah setiap tahun, bisa nggak kalian? Wah, nggak bisa, enak aja dia begitu ya, kata para sahabat. Akhirnya kata Nabi, wahai serigala ya, kamu nggak bisa. Jadi sahabat nggak ada yang siap ya. Kalau begitu izin ya Rasulullah, kalau kami ini ada kambing-kambing yang nganggur kami ambil, itu berarti hak kami ya. Kalau kami nyolong-nyolong itu berarti hak, karena kami nggak dikasih. Oh silahkan. Jadi akhirnya serigala minta izin. Jadi kalau ada kambing-kambing yang bisa diambil sama dia, yang dicolong,
itu hak. Kenapa? Karena kami nggak dikasih jatah. Seandainya dikasih jatah, nggak jadi itu serigala ngambil. Begitu. Kemudian ya, amma taharah bidhammi fasmun li baqiyatil ma. Ya, kemudian ini at-taharah, sedangkan taharah dengan didoma yaitu tuharah. Jadi kan tadi taharah, sekarang tuharah di sini disebutkan. Fasmun li baqiyatil ma, maka nama terhadap air-air, ya, air yang digunakan untuk bersuci. Wala makana alma alatan lit-taharati istatrada al-musannifu li anwa'il miyah faqala. Maka ya, ketika ya, air ini adalah alat untuk bersuci, ya. Air ini tuharah, maksudnya tuharah, air tuharah, air yang dipakai untuk bersuci, ya, sebagai alat untuk bersuci. Maka kata istatrada, maka musannaf menjelaskan, menerangkan, ya, atau musannaf penulis kitab li anwa ilmiyahi faqala, maka musannaf menjelaskan kita tentang jenis-jenis air. Faqala, maka berkata musannaf, al-miyahu alladhi yajuzu ay yasihhu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Ya, kata musannaf, ya, pengarang kitab ini, air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7, ya. Air yang bisa dipakai untuk bersuci ada 7. Ini 7 ini bukan qaid batasan harus 7, bukan, ya. Tapi air yang semisal dengan 7 maksudnya. Ma'us sama'i ay an-nazil minha. Yang pertama, air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air yang dari langit, yaitu maksudnya air yang turun daripada langit, yaitu air hujan. Wa huwa al-matar. Yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut, ay al-milhu, maksudnya air al-milhi, air yang asin. Ma'ul bahri ay al-milhi, yaitu air yang asin. Yang ketiga ma'un nahri, adalah air sungai, air al-hulwi, maksudnya air yang tawar. Wa ma'ul bi'ri, yang berikutnya adalah air sumur. Wa ma'ul aini, dan air apa istilahnya yang keenam adalah air mata air, air sumber. Wa ma'ul salji, ya, yang kelima, ya. Wa ma'ul aini, yang kelima air mata air. Wa ma'ul salji, yang keenam air salju. Wa ma'ul baradi, dan yang terakhir adalah air embun. Ini air-air, jenis-jenis air yang dipakai untuk, ya, bersuci. Wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka ma nazala minas sama' au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khuluqati, ya, min aslil khilqati bisa juga, ya. Jadi dikumpulkan dalam satu perkataan. Apa itu air yang pakai bersuci? Air yang sumbernya dari atas, air yang sumbernya dari bawah, ya, bersifat apapun itu adalah air yang dipakai untuk bersuci, ya, daripada asal kejadiannya, khilqah. Jadi memang begitu, nggak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan asli begitu. Itu namanya air dipakai bersuci, air masih asli. Karena nanti air berubah nih, dikasih kopi jadi air kopi, ya. Kalau itu udah berubah, boleh nggak dipakai bersuci? Enggak, karena sudah berubah. Asli air belum ada perubahan, atau yang disebut dengan air mutlak, ya, air aja. Kalaupun ada nama, namanya ini tidak mengikat. Misalnya dia ditaruh di ember, jadi air ember. Kalau ditaruh di kolam, air kolam, ya. Kalau ditaruh di gelas, air gelas. Tapi namanya tidak mengikat. Ini namanya air mutlak. Tapi ada yang mengikat, kopi. Kopi itu ditaruh mana aja tetap kopi. Maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Mungkin sampai sini aja dulu, ya, ya. Sampai sini dulu, ya, panjang lebar ada setengah jam udah, ya. Insyaallah kalau mau bertanya boleh, ya. Ini baru pembukaan dulu, insyaallah. Teruskan besok, ya. Ada yang bertanya silakan. Ya. Ya, boleh silakan. Siapa aja? Air mineral. Air mineral. Air mineral atau air recycle misalnya contohnya, atau air pump, ya. Ya. Apakah air mineral, air recycle tuh air yang kotor-kotor tuh, ya, diolah lagi jadi air yang boleh buat mandi itu, ya. Mungkin ada sebagian kayak hotel-hotel diolah lagi tuh air jadi balik lagi ke kita, atau air yang macam-macam tuh dikasih. Jadi ada 2 syarat untuk mensucikan air. Syarat pertama, ya, idza balagal ma'ul latain lam yahmil khabas.
Jika air sudah mencapai 2 kulah, maka tidak membawa daripada kotoran. Jadi syaratnya kalau mau air bersih, yaitu pertama air itu jadi banyak dulu, dijadiin banyak. Misalnya air najis atau air mustakmal, ya, dikumpulin aja jadi 2 kulah. 2 kulah berapa sih? 2 kulah itu, ya, ulama mengatakan yang mudahnya kan 57 cm, gampangnya 60 cm. 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm itu ukuran air 2 kulah. Nah, ketika air itu diperbanyak menjadi 2 kulah, maka air itu dengan otomatis jadi suci. Kemudian yang kedua, air banyak berkulah-kulah, lebih dari 2 kulah, bahkan bisa 1000 kulah, tapi baunya bau pesing, bau najis. Kan banyak tuh, ada di mana, daerah mana sungainya pesing, ya. Di sungai kan berkulah-kulah tapi pesing, ya. Sampai dipanggil kali pesing, ya. Tapi nggak tahu pesing bener nggak tuh, ya. Kalau misalnya udah lebih dari 2 kulah, kemudian itu baunya bau najis, maka bagaimana cara mensucikannya? Kan udah lebih dari 2 kulah. Ya, kalau udah dari lebih dari 2 kulah, seandainya dibiarkan lama-lama hilang itu bau pesingnya, bau najisnya hilang, maka itu jadi suci. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, untuk mensucikannya tambah jadi 2 kulah. Tapi kalau air yang sudah terlanjur 2 kulah, cara mensucikannya biarin aja, atau diolah-olah, ya, misalnya kayak air kotor diolah-olah, tapi dia lebih dari 2 kulah syaratnya. Diolah-olah dikasih apa tambahan, yang tambahannya itu bukan menutup sifatnya. Karena ada misalnya air bau pesing dikasih minyak wangi, jadi bau pesingnya hilang karena ketutup. Aslinya sebenarnya nggak hilang, ya, karena ada bau yang lebih kuat lagi sehingga hilang. Kalau ini nggak bisa jadi suci nih. Jadi minyak wangi nggak bisa mensucikan. Alasannya apa? Karena itu sifat najisnya itu ketutup doang. Ya, tapi kalau misalnya yang sifat najisnya hilang, disepakati hilang, ya, secara kasat mata tidak ada lagi baunya, tidak ada rasa, tidak ada warnanya dari najis, berapa kula, misalnya ribuan kula diolah, recycle, sehingga tidak ada sifat najis dan sifatnya bukan ketutup, tapi betul-betul hilang, maka air itu suci. Ya, maka air misalnya recycle itu hukumnya suci. Itu termasuk air mineral, yaitu suci. Boleh pakai untuk wudu, boleh. Ya, boleh wudu pakai air mineral boleh. Ya, tapi sayang kalau masih ada air keran, ya makanya buat minum, masa buat wudu gitu kan. Tapi kalau dibilang boleh ya boleh. Bahkan air yang dimasak aja pun boleh untuk dipakai berwudu. Nggak apa-apa kalau kita lagi, ya, di puncak misalnya, terus mau mandi wajib, ya. Kemudian kedinginan, ya airnya dipanasin dulu kan. Ada mesin pemanas air tuh kan. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Air yang dipakai untuk bersuci, air yang dipanaskan, baik dipanaskan dengan api atau dengan panas matahari, itu tetap boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, cukup. Apa? Alam renang. Ya, gini. Dalam ulama fikih mengatakan air yang berubah bolehkah dipakai untuk bersuci? Kalau perubahannya sedikit boleh. Perubahan sedikit gimana? Kita ragu-ragu, ini berubah apa enggak nih? Itu namanya sedikit. Jadi kalau air kopi udah hitam kopinya, berarti udah banyak nih. Tapi kalau misalnya ada kopi masuk sehingga ada coklat dikit gitu, maka ini perubahannya sedikit. Air yang perubahan sedikit boleh dipakai untuk berwudu, bersuci. Lah air kolam renang bagaimana? Banyak ulama mengatakan air kolam renang perubahannya dikit, itu biru. Birunya kan karena ini ada keramiknya biru. Keramiknya biru, jadi kelihatannya biru. Jadi enggak berubah aslinya. Ya, ada bau kapur dikit, ya kan, enggak banyak. Jadi boleh enggak kita mandi wajib di kolam renang? Ya boleh-boleh aja. Ya, wudu langsung nyelam. Boleh enggak wudu langsung nyelam? Boleh. Jadi langsung satu, niat wudu langsung naik, udah selesai, sah, wudunya sah dengan cara nyelam. Walaupun nggak perlu basuh muka, tangan segala macam nggak perlu. Ya kalau dia cara wudunya dengan nyelam itu dibolehkan, sah daripada wudunya. Wallahu alam. Ada lagi? Ya, silakan. Ini penting sekali toharoh, ya. Jadi ulama-ulama dulu, ada ulama hadis menyusun kitab, menyusun hadis namanya yang disesuaikan dengan bab fikih atau disebut dengan sunan. Ya, sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kenapa dibilang sunan?
karena dia penyusunan hadisnya mengikuti daripada bab-bab fikih. Ya. Jadi akhirnya mereka dipanggil sunan yang 4, ya, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Kalau yang Imam Bukhari, Imam Muslim itu bukan dibilang sunan. Mereka namanya Al-Jami' As-Sahih, ya, Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak menyusun hadis berdasarkan daripada susunan fikih. Nah, kalau Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud ini fikih. Jadi dia bab pertama tentang thaharah, hadis-hadis dalil-dalil tentang bersuci, ya. Kenapa kok awalnya bersuci? Karena nanti kan bersuci dulu itu baru melakukan ibadah. Yang nggak mungkin orang najisnya nggak beres, kemudian udah sholat aja, ya. Ya banyak kejadian sebetul, ya. Ya sampai ada kejadian sahabat Rasulullah SAW memberitakan ke sahabat, ya, orang yang disiksa karena thaharah, karena perkara remeh, yaitu thaharah. Perkara remeh tapi menyebabkan siksa kubur. Kenapa? Karena nanti efek daripada thaharah itu efeknya kepada tidak sahnya ibadah, tidak sahnya sholat. Jadi bertahun-tahun dia sholat, ternyata sholatnya nggak sah gara-gara kencingnya nggak beres, ya. Bahkan Rasulullah ngajarkan pada sahabat bagaimana cara yang benar. Disuruh duduk lagi, suruh duduk, suruh urut lagi, ya, disuruh urut. Biar apa? Biar betul-betul keluar, ya. Atau dipanggilnya istibra. Istibra itu membebaskan diri daripada najis-najis, betul-betul sampai hilang, ya, sampai hilang. Jangan sampai nanti pas lagi sujud berasa keluar, ya, berasa keluar, nggak sah salatnya, ya. Atau cara membersihkan najis salah, ya. Saya kasih bocoran sedikit, ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil kencing di lantai atau di di inilah keramik, ya, lantai, itu biasanya kadang-kadang main lap-lap aja pakai lap basah. Itu kalau dilap pakai lap basah itu najisnya jadi kemana-mana. Bagaimana caranya itu? Diambil tisu lap kering, dielap itu pakai tisu kering sehingga najisnya menjadi hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Najisnya itu secara ain, secara bendanya udah nggak ada, kan udah kering, ya. Ya tadi kencing bocah, kencing bayi itu udah hilang secara zahirnya, secara ain, secara bendanya udah nggak ada, udah nggak basah, kering. Lah udah kering begitu, ambil air seukuran mana? Seukuran tadi yang najis. Maka kita siram. Lah ketika disiram, ya dengan air segelas misalnya, air segelas, setengah gelas lah, disiram tempat lempangan yang najis itu, hukum najisnya otomatis suci. Kemudian itu airnya itu air mustakmal namanya, air yang telah dipakai untuk bersuci dan udah suci itu. Ini injek-injek nggak apa-apa, nggak najis. Tapi kalau misalnya itu ada najis terus disiram begitu aja, ya, itu najisnya malah jadi kemana-mana. Atau yang kedua, pakai lap basah, ya. Atau celananya, kadang-kadang celananya dicopot langsung buat ngelap gitu, ya. Habis itu buat sholat, akhirnya najisnya kemana-mana itu, ya. Jadi orang dari kamar mandi wudu, kakinya basah nginjek itu ke karpet atau ke mana, ke sajadahnya, jadi najis. Dia nggak sengaja, tapi efeknya apa? Sholatnya nggak sah dan bisa menjadikan siksa kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari kebodohan saya, ya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.